Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Kiai Haji Ali Murtado MA MSI beserta keluarga selaku pengasuh dan pembina Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rabwah. Yang kami hormati Haji Taslim sebagai tamu kehormatan dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ustadz Juwaini Mukhtar SAG selaku Mudir Pondok Pesantren Tahfidz Ar-Rabwah beserta seluruh asatidz. Dan yang terakhir yang kami hormati seluruh wali santri Ananda yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat hadir pada acara yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat diaulah kita dapat merasakan iman dan Islam hingga pada saat ini. Saya selaku MC ingin menyampaikan susunan acara. Susunan acara pada kesempatan kali ini yaitu: pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, prosesi khataman Al-Quran. Empat, sambutan dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Murtado MA MSI. 5. Penyerahan ijazah Al-Quran. Yang keenam, penutup dan sesi perfotoan. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Lalu Ahmad Ilmi Fadli. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولباسهم فيها حرير
Rasulillah karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Baiklah, mari kita lanjut acara selanjutnya, yaitu prosesi khataman Al-Quran. Kepada Ananda Sohibul Wafi Tajul Arifin dan Ananda Lalu Ahmad Ingwi Fadli, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu hujjatan lana la 'alaina waj'alna min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bih bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'alal man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ighfir mu'allimina waghfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura muallimina wa umura ma'hadina wa umural muslimina ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi al-Qur'ani wal amal. Allahumma arzuqna taubatan qabla al-maut. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarluquna min ba'di tafarluqan ma'suma. Ya Rabbana la تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Baiklah, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Murtado MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati, wabil khusus wali santri atas nama Sahibul Wafi dan Ananda Lalu, Bapak Kiai Haji Taslim, para asatid, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, tidak bisa dihitung, tidak bisa kita bayangkan betapa besar nikmat Allah kepada kita semua. Di antaranya kita semua bisa menyaksikan, ikut bahagia, ikut bersyukur Ananda Wafi dan Lalu pagi hari ini, alhamdulillah dengan izin Allah telah menyelesaikan hafalan 30 juz dan telah diuji di depan lajnah, lulus dengan baik, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita semua juga tetap bersemangat untuk meraih anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu yang paling utama adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, memang Al-Quran ini tidak ada duanya. Orang-orang yang menekuni Al-Quran, apalagi yang menghafal Al-Quran, tentu adalah anak-anak yang sangat istimewa, anak-anak yang kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut berperan menjaga kalamuhu, menjaga Al-Quran ini. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah akan dijaga oleh Allah dan juga oleh umat Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sering saya sampaikan bahwa ini adalah jaminan dari Allah untuk menjaganya, tetapi Allah memakai domir nahnu, maksudnya ada keterlibatan kita untuk menjaganya. Allah telah memilih, alhamdulillah, Ananda Sahibul Wafi, Sahibul Wafi yang sebelumnya Sahibul Wafa ya, telah menghatamkan, luar biasa, dengan Ananda Lalu. Ini telah dipilih oleh Allah untuk ikut menjaganya, masuk dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Memang dalam beberapa hadis disebutkan bahwa orang-orang yang menekuni Al-Quran itu adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang punya kehormatan di dunia dan di akhirat, dan orang-orang yang mempunyai masa depan yang paling cerah. Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran ini
dia selalu dimuliakan dalam kondisi apapun, terutama sesuatu yang paling mendasar, yaitu ketika sholat. Rasulullah bersabda, ya ummul qauma aqrauhum lil Quran. Orang yang akan memimpin sholat satu masyarakat adalah orang yang paling banyak menguasai atau menghafal Al-Quran. Wa in kana fil Qur'ani sawa, kalau Qur'annya sama, baru aktsaruhum sinnan, baru yang mana lebih tua. Wa in kana fis sinni sawa, kalau di umurnya sama, fa afqahu fiqhan, siapa yang paling paham tentang Al-Quran, atau siapa yang paling menguasai tentang ilmu-ilmu syariat, sampai seterusnya. Tetap Al-Quran menjadi salah satu indikasi bahwa anak ini dimanapun berada Allah muliakan. Yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan anak yang hafal Quran atau yang menekuni Al-Quran, ini anak-anak yang paling pantas memimpin, menjadi pemimpin, baik pemimpin termasuk pemimpin politik. Karena ada satu riwayat dari Imam Nafi, ketika Nafi bin Haris ketika ketemu sahabat Umar di Asfan, kebetulan dia sedang menjadi gubernur Makkah. Lalu bertemu di Asfan, kata Imam Nafi bin Haris, siapa yang memimpin di daerah sini? Kata sahabat Umar, Abza. Abza itu salah seorang sahabat. Siapa Abza? Abza itu maula min mawalina, ya budak dari budak kami. Makanya dari sisi keturunan dia bukan bangsawan, dia bukan keturunan orang yang terhormat. Kata Imam Nafi bin Haris, mengapa engkau mengangkat seorang budak menjadi pemimpin satu daerah yang begini luas dan begini baik? Kata sahabat Umar, karena dia hafal Al-Quran. Jadi orang hafal Al-Quran itu memang punya prospek ya, baik dari semua aspek, termasuk aspek politik. Insya Allah negara itu akan muncul keberkahan. Ini yang insya Allah nanti jika sudah banyak kader-kader kita yang hafal Al-Quran, kita harapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin ya, termasuk pemimpin politik ya. Nah, dan itu tidak jelek ya, itu baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti kita satu saat bisa mendengar Wafi dan lalu ini nanti bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, menteri ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya ini kalian sedang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin, memakmurkan dunia yang penuh masalah ini. Yang ketiga, orang-orang hafal Quran ini tentu orang yang paling berbangga karena dia punya banyak yang dibanggakan. Tapi kalau dalam Al-Quran dia bisa mengatakan saya dekat dengan Allah, karena Allah sendiri telah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang hafal Quran itu adalah ahlullah wa khassatuhu, keluarga besar Allah dan orang-orang terdekatnya. Nah, ini tidak ada yang bisa menandingi kebanggaan, kedudukan orang-orang yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua nanti ya menjadi ahlullah dan khassatuhu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita berbangga. Kamu dekat dengan siapa? Saya dekat dengan bupati. Nggak ada apa-apanya. Saya dekat dengan yang menciptakan alam semesta ini.
Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru di dunia. Di akhiratnya apalagi ya, luar biasa. Tidak bisa dibayangkan orang yang hafal Al-Qur'an di akhiratnya begitu Allah muliakan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, nanti orang di kuburan pertama kali itu ada orang yang, kalau di hadis disebutkan rajulun syahib, orang yang sangat ganteng, orang yang sangat tidak pernah dijumpai di dunia ini. Lalu orang itu tidak mau pisah, diusir oleh malaikat mungkar wa nakir, tidak mau pergi. Lalu dia mengatakan kepada sahibul orang yang meninggal itu, hal ta'rifuni, katanya, kamu kenal nggak dengan saya? Kata yang mati itu, enggak kenal, siapa kamu ya? Lalu kata orang itu, saya adalah orang yang menyebabkan kamu tidak nyenyak tidur karena kamu murajaah Al-Quran. Saya adalah orang yang menyebabkan kamu tidak bebas bergaul dengan yang lain. Setiap hari kamu mojok murajaah Al-Quran. Saya adalah orang yang menyebabkan kamu tidak bisa mengungkapkan atau mengejur ya masa mudamu, karena engkau telah menyibukkan dengan saya dengan Al-Quran. Sekarang saya yang akan menyibukkan membela kamu. Itu luar biasa ya. Karena di kuburan itu semua orang takut. Sahabat Utsman mengatakan, ketika cerita hari kiamat, mahsyar apa, dia tidak apa-apa. Tapi kalau cerita kuburan, dia menangis terseduh-seduh, bahkan yuballilu lihyatahu, bahkan air matanya membasahi jenggotnya. Ditanya, ya Utsman, mengapa engkau ketika cerita mahsyar susahnya begitu, cerita mizan, cerita siratal mustaqim, kamu biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu cerita Rasulullah tentang kuburan, kamu menangis terseduh-seduh. Kata sahabat Utsman, ketahuilah, kalau saya di mahsyar, kalaupun saya susah, banyak teman di sana, bahkan berdesak-desakan. Kalau saya susah di mizan, ngantrinya tidak sendirian. Kalau saya susah di siratal mustaqim, mungkin yang jatuh tidak saya saja, banyak. Tapi kalau di kuburan, siapa yang menemani? Saya sendirian. Nah, ini dikatakan bahwa di kuburan itu sendirian, kecuali orang-orang yang menekuni Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nanti akan ditemani rajulun syahib, orang yang sangat ganteng ya, orang yang sangat wibawa, dan dia kemanapun tidak mau meninggalkan kita. Itulah Al-Quran. Makanya dia doa tadi dibaca, Allahumma ja'al Qur'ana munisan ya, munisan, menenangkan kita di kuburan. Mudah-mudahan kita nanti di kuburannya ditemani oleh rajulun sahib. Amin ya rabbal alamin. Orang khusus itu ya khusus lah, dalam keadaan apa saja selalu diutamakan, dikhususkan. Orang ngantri tidak ngantri, orang kemarahan tidak kepanasan, orang belum dapat kursi sudah dapat kursi duduk ya, orang belum dapat bagian sudah dapat bagian, semuanya khusus. Mudah-mudahan sekali lagi kita juga minal muqarrabin di kumpulannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini yang tentu berita yang sangat mengembirakan kita semua dari baginda Rasul, bahwa orang yang hafal Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang terdekatnya, pada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya, terutama kepada kedua orang tuanya. Dan siapa saja yang menyebabkan anak itu bisa ikut ya andil di dalam kesuksesan seseorang menghafal Al-Quran, ya tentu terutama kedua orang tuanya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa nanti
Anak yang hafal Al-Quran itu setelah diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki, dia nanti akan memanggil kedua orang tuanya dan dia memakaikan mahkota, ya, yang di dalam hadis disebutkan tajun min nurin da'uhu mislu da'is sams, mahkota dari cahaya yang sinarnya seperti sinar matahari. Bayangkan ya, mahkota yang sinarnya seperti matahari. Kita semua matahari, bagaimana sinarnya ya. Kalau tidak ada ozon semuanya terbakar ya. Ozon itu dilapisi berjuta-juta kilo es ya, tembus panasnya masih seperti ini. Nah, kemarin saya haji, panasnya 46 sampai 50 derajat, luar biasa panasnya. Tapi nanti orang-orang yang hafal Al-Quran bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya dari cahaya yang sinarnya do'uhu mislu do'is syams. Allahu Akbar ya. Bahkan bukan sekedar itu, orang yang hafal Al-Quran nanti dia memberikan pakaian yang amat sangat mulia, pakaian kebesaran, pakaian yang mungkin tidak kebayang sekarang. Orang tua yang mengatakan, mengapa kamu memakaikan pakaian semulia ini kepada saya? Dia bertanya, ya Rabbi, mengapa kita diberi pakaian semulia ini? Kita di dunia biasa-biasa aja, ya cuma sembahyang 5 waktu, kadang sunnah kalau mau, ya puasa wajib saja, sunnah juga tidak. Tapi mengapa kita dihormati seperti ini? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau punya andil besar menjadikan anakmu menghafal Al-Quran. Akhadha waladaka fil Quran, dalam hadis. Engkau telah mencurahkan semua kemampuanmu untuk menjadikan anak hafal Al-Quran. Jadi bahagialah orang-orang yang telah Allah takdirkan untuk bergerak hatinya senang kepada Al-Quran, menghafal dan tentu mengajarkannya. Nah, mudah-mudahan kita semua kecipratan kalau bahasa Cirebonnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya kelimpahan keberkahan Al-Quran yang begitu luar biasanya dilukiskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita istiqomah memegangi Al-Quran ini. Al-Quran itu yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Al-Quran itu bisa memuliakan seseorang, juga bisa menghinakan seseorang. Kita mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Al-Quran, bukan yang direndahkan oleh Al-Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai Quran ini menjadi bumerang bagi kita, tapi Quran ini itu menjadi modal kita untuk bisa membantu yang lain, terutama kedua orang tua kita yang sangat berjasa, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan siapa saja yang telah punya andil kepada keberhasilan kita dalam mencapai hafizul Quran ini. Saya kira itu yang perlu kita selalu ingat ya. Tentu ini sering dengar, tapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang, karena mengulang-ulang sesuatu yang baik itu baik, agar kita bisa melemparkan, kita mencampakkan kejenuhan ya, atau turunnya semangat di dalam memperoleh kemuliaan yang sangat luar biasa ini. Ya, tentu pada adik-adik yang saat ini sedang berjuang harus istiqomah, tidak boleh menyerah, karena mau mendapatkan yang sebesar itu tentu kita harus berjuang, tentu kita harus rela ya, mengorbankan
sesuatu yang tentu sering dibayangkan anak muda, bebas bergaul, bermain dan lain sebagainya. Tapi nanti mereka akan menyesal, karena siapa saja yang tidak pernah merasakan susahnya mencari ilmu, jangan salahkan nanti kalau dia tidak mendapatkan kemuliaan sedikit pun. Gitu. Jadi kalau orang pengen mulia, tentu kita harus merasakan susahnya mencari ilmu, susahnya menghafal Al-Quran. Ya, kita di sini, masya Allah, dengan keadaan yang sangat sederhana, ya, fasilitas yang sangat sederhana, tapi alhamdulillah anak-anak kita tetap bersemangat karena selalu megangi bahwa tidak ada orang yang bisa merasakan, mencicipi kemuliaan kalau dia tidak telah meluangkan atau mengorbankan pengorbanan, ya, kesusahan mencari ilmu ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, istiqomah, dan mudah-mudahan Quran selalu menjadi acuan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon doanya, mudah-mudahan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, para alumni, para asatid, dan semua keluarga besar Ar-Rabbah lalu diberikan kesehatan, panjang umur, kemudahan, dan tentu kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mencapai kemuliaan tadi. Allahumma fiq lana tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adna sultanik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fatahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm, syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma salli mardana mardal muslimin innaka antash shafi la shifa shifaan la yughadiru saqama wa la alam. Bismillahir rahmanir rahim. الله الذي لا ينظر مثل شيء في الأرض ولا في السماء نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وللظالمين إلا اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا كما ربنا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا ذريتنا وتلاميذنا علماء الصالحين العاملين الشاكرين الزين الموفقين حياة ذاكرين الله كثيرا حافظين لكتابك وسنة رسولك الذائرين إلى بيتك المحرم وإلى قبرك المعظم. اللهم يسر ولا تعسر إنك يسر كل يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة أمور الدنيا والآخرة. اللهم من أراد بنا بأهلنا وربائنا ومعهدنا سوءا حرد كيده في نحره فجد تدبيره تدبيرا قوتك وعزتك يا الله يا قيوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Kiai Haji Ali Murtado MA MSI yang telah menyampaikan beberapa pesan dan nasihat kepada kita semua. Semoga dengan pesan dan nasihat itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan ijazah Al-Quran kepada Kiai Haji Ali Murtado. Kami persilakan.